Huh? 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 Yuk, balik lagi. Balik lagi. Dan ini kayak yang terakhir ya guys ya. Ya. Sudah lah ya, sudah. Yang terakhir dari segmen Zumateri. Ya. Ya, saya Muhammad Alfan, NBI 38. Saya dan Ramadan Waluyo, NBI 17. Akan menjelaskan sedikit tentang materi hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Sedikit pengertian dari hubungan kerja merujuk pada interaksi serta keterkaitan antara pekerja dan pemberi kerja dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK merujuk pada pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Berikut beberapa faktor yang terkait dengan hubungan kerja serta pemutusan hubungan kerja. Faktor-faktor hubungan kerja. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi efektif antara manajemen serta karyawan merupakan faktor penting dalam menjaga hubungan kerja yang baik. Yang kedua, keadilan. Keadilan dalam perlakuan terhadap semua karyawan, termasuk dalam hal gaji, promosi, serta penilaian kinerja. Yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Memberi dukungan dan fleksibilitas terhadap kebutuhan karyawan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, dapat meningkatkan kepuasan dari kinerja. Yang keempat, ketidakpastian pekerjaan. Ketidakpastian terkait pekerjaan seperti ancaman PHK atau perubahan besar dalam organisasi dapat mempengaruhi stabilitas emosional karyawan dan hubungan kerja secara keseluruhan. Yang kelima, budaya perusahaan. Budaya perusahaan mendukung kerjasama inovasi dan keseimbangan antara otoritas serta partisipasi karyawan dapat memperkuat hubungan kerja. Faktor-faktor dari pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, kinerja karyawan. Yang kedua, restrukturasi organisasi. Yang ketiga, masalah ekonomi. Yang keempat, pelanggaran etika atau kebijakan perusahaan. Yang terakhir, pensiun atau pengunduran diri. Dampak terhadap karyawan tentang hubungan kerja serta pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, hubungan kerja, dampaknya. Yang pertama ada kepuasan kerja. Karyawan berada dalam hubungan kerja yang baik cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Hubungan kerja yang positif dapat membantu karyawan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan dari kehidupan pribadi. Yang ketiga, pengembangan karir. Lingkungan kerja yang baik mendukung pengembangan karir karyawan. Yang keempat, kesejahteraan emosional. Hubungan kerja yang positif dapat berkontribusi kesejahteraan emosional karyawan. Yang kelima, kesejahteraan fisik. Karyawan yang merasa senang dengan hubungan kerja, mereka cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Dampak pemutusan hubungan kerja sendiri, yang pertama stres dan kecemasan, yang kedua ketidakpastian keuangan, yang ketiga gangguan keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yang keempat pengaruh psikologis, yang terakhir dampak pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Stian. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah terhadap hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Jadi langkah-langkah hubungan kerjanya itu ada komunikasi yang efektif, membangun saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, terus menyelenggarakan pertemuan reguler untuk memperbarui karyawan tentang perubahan dan pencapaian perusahaan. Selanjutnya ada
mendasarkan dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Yang kedua ada keadilan dalam perlakuan, yaitu memastikan keadilan dalam hal gaji, promosi, dan juga penghargaan. Terus ada menyediakan proses yang adil dalam menangani keluhan dan juga sengketa. Terus ada transparansi dalam pengambilan keputusan dalam penerimanya. Yang ketiga ada pengembangan dan pelatihan, yaitu dia menyediakan peluang dan pengembangan dan pelatihan bagi karyawan. Terus membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Selanjutnya memberikan dukungan untuk pertumbuhan karir. Yang keempat yaitu keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yang menyediakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Terus menyediakan fleksibilitas dalam jam kerja atau opsi kerja jarak jauh atau bisa disebut dengan WFH atau itulah. Terus menghargai kebutuhan karyawan untuk waktu istirahat dan liburan. Yang kelima ada peningkatan budaya perusahaan, itu membangun budaya perusahaan yang mendorong kolaboratif dan inovasi. Terus memastikan nilai-nilai perusahaan tercermin dalam praktik sehari-hari. Terus mendorong kepemimpinan yang mendukung dan memotivasi karyawan. Selanjutnya langkah-langkah untuk pemutusan hubungan kerja, itu yang pertama ada evaluasi kinerja, konsultasi dengan pihak terkait, pemberian pemberitahuan, terus kepatuhan hukum, dan evaluasi dan pembelajaran. Jadi itu adalah singkat dan padat dari kita dan penutup dari segmen Zuma ini. Mungkin ada kata-kata terakhir Mas untuk segmen terakhir kita. Kata-kata mungkin review terakhir ya, dari belasan review yang kita buat menjadi video ya, Mas Dian ya. Ya betul. Cukup lah ya, cukup. Sangat membagongkan. Oke. Untuk kali ini sekian review dari kita. Tunggu review untuk mata kuliah selanjutnya. Oke, dadah. Ya, ciao.